Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Abdul Aziz dengan NIM 2107050032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mobile computing. Pengertian mobile computing. Mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop. Dalam mobile computing, pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi dan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan seluler. Selanjutnya ialah fungsinya dalam era digital yang semakin maju saat ini, mobile computing menjadi semakin penting karena memungkinkan mobilitas dan keterhubungan yang lebih efisien dan efektif. Bagi pengguna, mobile computing melibatkan berbagai teknologi seperti komunikasi nirkabel, sistem operasi mobile, aplikasi mobile, dan infrastruktur jaringan yang mendukung konektivitas. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari berbagai sumber seperti internet, media sosial, dan aplikasi berbasis cloud computing. Selain itu, mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti melakukan transaksi keuangan, bekerja dari jarak jauh, hingga mengatur jadwal dan aktivitas sehari-hari. Dengan kemampuan ini, mobile computing menjadi semakin populer dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, walaupun mobile computing memiliki banyak manfaat, pengguna juga perlu memahami potensi risiko dan ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, keamanan dan privasi dalam penggunaan mobile computing perlu dijaga dengan baik. Ini adalah perkembangan mobile computing. Yaitu yang pertama ialah personal komputer. Yaitu sejarah ini diawali dengan terciptanya device atau hardware komputer, khususnya personal komputer PC. Saat ini PC berawal dari perkembangan komputer besar yang harus digunakan oleh lebih dari satu orang. Kemudian komputer besar menjelma menjadi komputer personal dalam ukuran yang lebih kecil. Setelah ditemukannya chip prosesor pada tahun 80-an, yang sering kita dengar adalah Intel Chip 4004 yang diciptakan pertama kali pada pertengahan 1971. Selanjutnya ialah networking LAN dan WLAN. Setelah komputer personal diciptakan, para pakar berpikir untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Ini diawali dengan diciptakannya jaringan internet di dunia. Setelah itu diciptakanlah jaringan komputer lokal atau local area network, yaitu LAN, dengan maupun tanpa server. Jaringan ini memungkinkan komputer-komputer dalam suatu lingkup lokasi terhubung dengan kabel satu sama lain. Kemudian setelah LAN, jaringan komputer makin berkembang dengan WLAN, wireless LAN, yaitu hubungan komputer sama seperti LAN namun dapat dilakukan tanpa kabel atau wireless tanpa kabel. Hubungan seperti ini dapat dilakukan dalam suatu area yang terdapat hotspot, yaitu alat penyedia jaringan nirkabel. Baiklah, selanjutnya ialah laptop, handphone, dan alat komunikasi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, komputer diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Komputer pun dibuat makin kecil ukurannya dengan kemampuan setara dengan komputer desktop sampai saat ini. Komputer portable atau laptop ini menjadi alat favorit karena kecanggihannya disimpan dalam ukuran kecil, kompak, dan mudah dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan telepon. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia dalam hal komunikasi, maka telepon pun juga dibuat portable atau mudah dibawa. Sama juga dengan laptop, telepon pun juga menjadi portable dengan diciptakannya handphone. Berawal dari handphone, fungsinya pun juga makin bervariasi, mulai dari musik, kamera, video, bahkan alat pendeteksi posisi atau GPS. Selanjutnya ialah mobile computing. Setelah semua alat komunikasi kompak seperti pager, handphone, dan laptop maupun sejenisnya tercipta, maka diciptakanlah sebuah hubungan yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan komunikasi saat sedang melakukan perpindahan. Jika sebelumnya kita hanya dapat melakukan hubungan atau koneksi saat kita sedang diam seperti sedang berada dalam jaringan LAN, maka teknologi ini menjadi paradigma baru dalam melakukan suatu koneksi. Teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan distribusi data walau kita sedang berpindah dari jaringan satu ke jaringan yang lain.
Contohnya saat sedang melakukan transaksi dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Contohnya saat sedang melakukan transaksi dengan bank, kita harus melakukan login transaksi atau transfer. Kemudian kita menerima laporan walaupun saat itu kita sedang naik mobil berkecepatan 100 km per jam. Ini dapat dilakukan karena kita melakukan koneksi dengan jaringan berbeda tanpa memutuskan jaringan koneksi itu sendiri. Saat kita sedang login, kita berada suatu jaringan X. Kemudian saat bertransaksi, kita berada pada jaringan Y dan menerima laporan saat kita berada pada jangkauan jaringan Z. Ini terjadi tanpa pemutusan koneksi sama sekali, yaitu adanya hubungan antara jaringan X, Y, dan Z. Hubungan seperti itulah yang disebut mobile computing. Selanjutnya ialah mobile computing di berbagai bidang. Yang pertama ialah aplikasi mobile computing di bidang kendaraan. Aplikasi mobile computing di bidang kendaraan ialah aplikasi mobile computing di bidang kendaraan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, pengukuran performa kendaraan, pengukuran konsumsi bahan bakar, dan banyak lagi. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan kendaraan mereka dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang kendaraan adalah aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze, aplikasi pengukur performa seperti Torque Pro dan Car Scanner ALM OBD2, dan aplikasi pengukur konsumsi bahan bakar seperti Fuelio dan Fuelly. Selanjutnya ialah pembisnis yang sering bepergian. Pebisnis yang sering bepergian, aplikasi mobile computing sangat membantu bagi pebisnis yang sering bepergian karena memudahkan mereka mengatur jadwal, mengakses informasi bisnis, melakukan video konferensi, dan mengirim email di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya aplikasi ini, pebisnis dapat tetap terhubung dengan tim dan pelanggan mereka, serta mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien. Contohnya aplikasi mobile computing untuk pembisnis yang sering bepergian, yaitu Rig Central yang menyediakan fitur penerimaan pesan teks dan video, memonitor pekerjaan, screen sharing, dan banyak lagi. Telepon cerdas. Aplikasi mobile computing telah menjadi bagian integral dari telepon cerdas, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk berbelanja, mengatur keuangan, melakukan transaksi perbankan, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, dan atau media sosial. Selanjutnya ialah telepon cerdas, yaitu mobile computing telah menjadi bagian integral dari telepon cerdas, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk berbelanja, mengatur keuangan, melakukan transaksi perbankan, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui panggilan suara, pesan teks, atau media sosial. Invisible, ubiquitous, pervasive, and wearable computing. Aplikasi mobile computing pada teknologi wearable computing seperti smartwatch, augmented reality, atau virtual reality dapat membantu pengguna dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya aplikasi kesehatan dan terintegrasi dengan teknologi wearable computing dapat membantu pengguna memantau kesehatan mereka, seperti denyut nadi, jumlah langkah, dan kualitas tidur. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan notifikasi dan saran tentang gaya hidup sehat, serta membantu dalam mencapai tujuan kesehatan yang ditetapkan. Selanjutnya ialah kantor atau rumah cerdas, yaitu aplikasi mobile computing dapat digunakan dalam kantor atau rumah cerdas untuk mengontrol perangkat elektronik seperti lampu, kipas, AC, dan keamanan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengatur jadwal pengoperasian perangkat secara otomatis serta memonitor konsumsi energi untuk mengurangi biaya. Selanjutnya ialah ruang pertemuan atau konferensi. Aplikasi mobile computing dapat digunakan dalam ruang pertemuan atau konferensi untuk mengorganisasi agenda, berbagai presentasi, dan berkomunikasi dengan peserta lain melalui video konferensi. Aplikasi ini memungkinkan para
peserta untuk terhubung dengan mudah tanpa perlu berada di satu lokasi yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertemuan atau konferensi. Selanjutnya ialah taksi, polisi atau pemadam kebakaran. Aplikasi mobile computing yang dapat digunakan dalam konteks transportasi seperti taksi, polisi, dan pemadam kebakaran adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan, melacak lokasi kendaraan, dan berkomunikasi dengan pengemudi secara real time melalui smartphone mereka. Contohnya dari aplikasi semacam itu adalah Uber, Grab, dan Gojek. Selanjutnya ialah Lonely Wolf. Aplikasi mobile computing yang dapat digunakan oleh orang yang sering melakukan perjalanan sendirian adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi mereka dan memberitahu orang-orang terdekat jika mereka dalam situasi bahaya. Aplikasi semacam itu juga dapat menyediakan fitur seperti alarm bahaya dan panggilan darurat. Contoh dari aplikasi semacam itu adalah BeSafe dan Guardly. Selanjutnya ialah pertolongan bencana. Aplikasi mobile computing yang dapat digunakan dalam konteks bencana adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menerima peringatan dini dan informasi terkait bencana serta memberikan informasi lokasi dan kondisi pengguna kepada tim penyelamat. Contoh dari aplikasi semacam itu adalah Mindshake dan Disaster Alert. Selanjutnya adalah peringatan dini bencana. Aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini tentang bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Contohnya, aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang gempa bumi, tsunami, atau badai, serta memberikan instruksi tentang tindakan yang harus diambil untuk melindungi diri dan yang lain. Selanjutnya ialah games. Aplikasi mobile computing juga banyak digunakan untuk kegiatan hiburan. Seperti bermain game, aplikasi ini dapat memberikan pengalaman bermain game yang menarik dan interaktif, serta memungkinkan pemain untuk bermain game dengan orang lain dari seluruh dunia melalui fitur multiplayer online. Selain itu, aplikasi game juga dapat digunakan sebagai alat edukasi yang menyenangkan, seperti dalam hal pembelajaran bahasa asing atau matematika. Kesimpulannya ialah mobile computing merupakan kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Dari kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mobile computing saat ini sangat dibutuhkan, seperti yang sudah dijelaskan pada penduluan bahwa sudah 180% penduduk Indonesia sudah menjadi pelanggan handphone. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.